Histori perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 pasal 18 telah mengalami beberapa perubahan sejak Indonesia merdeka. Awalnya, pasal ini mengatur tentang pembagian daerah di Indonesia dan pemerintahannya dalam kerangka yang cukup sederhana. Sejak amandemen UUD 1945, pasal ini telah diperluas dan diubah untuk mencerminkan prinsip otonomi daerah yang lebih luas, desentralisasi serta pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan dalam keberagaman yang menjadi prinsip dasar negara. Tidak hanya itu, pasal 18 UUD 1945 telah melalui beberapa tahap sampai saat ini, yang diantaranya yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu sebelum amandemen, pasca Orde Baru. Yang kedua, amandemen pertama pada tahun 1999, pasca bergantinya masa Orde Baru ke reformasi. Yang ketiga, amandemen kedua dan ketiga pada tahun 2000 dan 2001. Dan yang terakhir yaitu amandemen keempat pada tahun 2002. Nah, di sini pada tahap pertama yaitu pasal 18 UUD 1945 pasca sebelum amandemen atau pada zaman Orde Baru. Awalnya pasal 18 UUD 1945 berbunyi cukup singkat, yang intinya menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia dan bentuk pemerintahnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang, menekankan pada unitarisme dengan pemberian kewenangan pada pemerintah pusat untuk mengatur daerah. Selanjutnya yakni tahap kedua, yaitu amandemen pertama pada tahun 1999. Melalui amandemen pertama ini, pasal 18 mengalami perubahan signifikan, yaitu memasukkan aspek-aspek terkait otonomi daerah, desentralisasi, serta hak dan kewajiban daerah otonom. Hal ini merupakan respon terhadap tuntutan reformasi yang menyerukan pengakuan yang lebih besar atas keberagaman dan kebutuhan spesifik di daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya yakni pada tahap ketiga, yaitu amandemen kedua dan ketiga pada tahun 2000 dan 2001. Dalam amandemen kedua dan ketiga dilakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan pemerintahan daerah dan memperjelas batasan otonomi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pemilihan kepala daerah, sehingga tidak ada lagi struktural yang rusak terkait pembagian tupoksi atau pembagian struktural di pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu amandemen keempat pada tahun 2002. Pada amandemen terakhir ini pasal 18 UUD 1945 ditambah dengan beberapa ayat baru yang lebih lanjut dan menegaskan hak-hak daerah otonom, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan aspek lain dari pemerintahan daerah. Paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 UUD 1945 setelah serangkaian amandemen yang telah saya sebutkan ataupun yang setelah saya paparkan, yaitu mencerminkan paradigma desentralisasi dua otonomi daerah. Hal ini menandai pengakuan atas keberagaman Indonesia dan pentingnya memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal mereka sendiri sesuai dengan spesifikasi dan keunikan masing-masing daerah. Paradigma ini mengakui bahwa pusat tidak selalu memiliki solusi terbaik untuk setiap masalah di daerah dan bahwa pemberdayaan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Dengan pemberian otonomi yang luas, diharapkan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, mempromosikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal. Namun ini juga menimbulkan tantangan seperti potensi disparitas antar daerah dalam hal sumber daya, kapasitas administrasi, dan akses ke layanan publik.